Abu Jahal lewat. Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, kenapa kau tinggal di sini? Kenapa enggak gabung? Ayo bergerak, hartamu juga ada di situ, akan diambil. Kata Umayyah apa? Wahai Abu Hakam, apa kau lupa ceritanya Sa'ad ibn Mu'adz? Kalau Muhammad sudah menginformasikan akan membunuhku. Makanya Abu Jahal bilang, kenapa kau percaya itu dusta? Enggak usah percaya, enggak benar. Keluarlah, bergeraklah. 300 orang ini paling banyak, gitu kan. Dia bilang, demi Allah saya enggak mau. Abu Jahal bingung, ini pasukan paling besar. Gimana caranya? Dia pulang ke rumahnya, dia ambil dupa, teman-teman sekalian. Waktu itu ada dupa, khusus baunya itu kalau kecium bau perempuan. Jadi kalau laki-laki bau itu memalukan, aib. Diambillah bara api sama dia, dupa, ditaruh dupa tersebut keluar wangi-wangian. Abu Jahal ambil punya istrinya, dibawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia permalukan Umayyah di depan pasukannya. Dia bilang, tatayyab ya Umayyah. Nih, pakai minyak wangi nih, hai Umayyah. Umayyah tahu ini bau perempuan. Kata Umayyah, kenapa kau kasih minyak wangi perempuan? Dia bilang, karena kau perempuan, tidak mau berperang. Maka Umayyah marah, Umayyah tepis bara api itu, kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, istriku siapkan baju perang. Kata istrinya, kenapa? Aku mau pergi. Bukankah diingatkan? Bukankah Sa'ad ibn Mu'adz sudah cerita? Kalau Muhammad menginformasikan sahabatnya akan membunuhmu. Dia bilang, saya dipermalukan sama Abu Hakam. Saya akan keluar sebentar beberapa langkah, habis itu nanti saya kembali. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu istrinya pun menyiapkan. Subhanallah, setiap kali pasukan Quraisy yang 1000 terkumpul 1000 akhirnya kan, setiap kali istirahat menuju ke Madinah, menuju ke Badr, setiap kali istirahat Abu Jahal selalu datang pertama ke Umayyah. Wahai Umayyah, kau berdiri duluan, dijaga sampai tergiring ke perang Badr. Dan nanti kita akan ceritakan terbunuhnya dia di perang Badr. Ini salah satu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu adalah pimpinan suku Aus dan bukan Khazraj. Tadi saya sempat sebutkan suku Khazraj, tapi dia adalah pimpinan suku Aus. Kemudian ada juga riwayat lain menyebutkan waktu Abu Jahal mengancam Sa'ad radhiyallahu anhum, mengancam bahwasanya berani benar kau masuk ke Mekah dan seterusnya, dan kau demi Allah tidak akan keluar dari Mekah dalam kondisi hidup. Maka Sa'ad mengatakan, kalau kau berani menyentuhku, aku akan menghilangkan sesuatu yang lebih kau cintai dari nyawamu sendiri. Maka Abu Jahal memang dikenal orang yang sangat cinta dengan hartanya. Bahkan dia bersedia untuk mengorbankan istrinya, anaknya demi keselamatan hartanya. Dia tidak faham, dia mengatakan kepada Sa'ad, apakah kalian punya Ka'bah juga di Madinah sehingga bisa menyaingi kami di sini? Kata Sa'ad, tidak, tapi seluruh hartamu akan dirampas oleh sukuku. Barulah pada saat itu Abu Jahal marah mengatakan, kau tidak akan bisa. Kata Sa'ad, saya akan bisa. Lalu mereka bertengkar mulut. Lalu lanjutan riwayat sama seperti apa yang kita sebutkan tadi. Sedikit teman-teman sekalian, kita sebutkan Quraisy di Mekah juga punya masalah dengan satu suku lain, namanya suku Kanana. Suku Kanana. Suatu hari ceritanya begini, ada satu dari suku Kanana membunuh seorang dari suku Quraisy. Terjadi cekcok antara satu suku Kanana membunuh satu orang dari suku Quraisy. Lalu keluarga si Quraisy menuntut dia, tidak usah dibunuh tuh orang, tapi bayar kepada kami. Waktu itu diahnya 100 ekor unta. Kalau ada orang dibunuh, bayar 100 ekor unta. Keluarganya lebih pilih terima duit aja daripada dibunuh orang ini, dieksekusi. Maka keluarga atau orang yang membunuh tadi membayar dia 100 ekor unta. Setelah selesai itu teman-teman sekalian, biasanya sudah dianggap selesai masalah. Rupanya si pembunuh ini merasa aman dari suku Kanana, dia pun masuk ke Mekah lalu tawaf. Pada saat dia lagi tawaf, salah satu saudara orang yang terbunuh dari Quraisy melihat itu, lalu kemudian datang lalu membunuh si Kanana ini. Setelah itu jasadnya digantung di Ka'bah, orang yang dibunuh ini. Suku Kanana akhirnya menuntut dari Quraisy untuk menyerahkan si pembunuh tadi. Namun Quraisy menolak, maka terjadilah perseteruan di antara mereka. Tentu ini teman-teman, perseteruan ini terjadi sebelum terjadi tadi kafilah Quraisy dihadang oleh Nabi SAW, belum ingin menyerang Madinah. Tapi ini punya masalah ini menjadi masalah bagi Quraisy, karena rupanya sebelum mau membentuk pasukan untuk menyerang Madinah, untuk menyelamatkan kafilah mereka, mereka sudah punya masalah dengan Kanana, dan Kanana bisa setiap saat menyerang mereka.
Suku Kanana pada saat tidak mau diserahkan kepada mereka pembunuh dari orang yang dari sukunya itu, maka siap-siap untuk menyerang Mekah. Hal ini menyebabkan Quraisy ragu menyerang Nabi SAW karena jangan sampai Kanana menyerang tiba-tiba. Dan dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, maka syaitan bisa saja iblis langsung yang menjelma menjadi manusia, dan dia menjelma menjadi Suraka bin Malik al-Jush'umi. Suraka bin Malik ini adalah kepala suku Jush'um, dan Jush'um adalah cabang terbesar suku Kanana. Jadi Kanana tinggal jauh dari Mekah, jaraknya jauh. Tetapi syaitan datang menjelma, dan ini sudah pernah kita sebutkan juga pada saat terjadi kasus hijrah, di mana iblis menjelma lalu bergabung dengan majlis syurahnya orang-orang Quraisy, yang akhirnya iblis mendukung pendapatnya Abu Jahal. Masih ingat ya? Baik. Walaupun 3 orang yang jawab tidak apa-apa lah. Berarti yang lain lupa ini. Akhirnya teman-teman sekalian, syaitan menjelma jadi Suraka bin Malik al-Jushumi. Nanti ini masuk Islam orang ini. Dan Suraka bin Malik ini yang sempat mengejar Nabi SAW waktu hijrah, yang akhirnya kudanya tenggelam, dia jatuh, dia dapat surat jaminan dan seterusnya. Syaitan menjelma jadi dia, kemudian bergabung di majlis syurahnya Quraisy. Lalu dia berkata, tidak usah kalian ragu, aku yang memberi jaminan kalian dari suku Kanana. Kanana tidak akan menyerang kalian. Padahal ini suku Kanana sudah siap-siap memang mau menyerang gitu. Ya. Quraisy pun pada saat itu merasa tenang karena Suraka bin Malik salah satu pemimpin Kanana, dan memang keputusannya di dalam suku Kanana didengar. Dan ini semua teman-teman sekalian karena syaitan tidak ingin agama Allah tersebar, dan dia ingin semua yang berhubungan dengan penghancuran Islam pasti diusahakan. Sisi yang lain, ini menandakan iblis dan syaitan umumnya tidak tahu yang gaib. Mereka tidak tahu kalau nanti terjadi perang Badar, muslimin yang akan menang. Mereka maunya pasukan Quraisy keluar. Jadi syaitan hanya bisa berusaha, dan mereka tidak tahu hal yang gaib sama sekali. Mereka berusaha menggoda kita, kalau kita tepis maka dia tidak tahu berhasil atau tidak, atau akan berpengaruh atau tidak tahu. Seperti itulah. Maka akhirnya orang-orang Quraisy berhasil terpengaruh oleh pendapat syaitan tadi, dan akhirnya mereka keluar. Dan Allah menceritakan masalah itu dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini banyak menceritakan tentang perang Badr. Surah nomor 8 ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini. Maksudnya tadi ini cerita tentang syaitan yang menjelma jadi Suraka bin Malik memotivasi Quraisy untuk menyerang Nabi SAW. Maka syaitan berkata, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang terhadap kalian pada hari ini, dan sungguhnya saya ini pelindung kalian. Maka tak kala kedua pasukan sudah berhadapan, syaitan sudah lihat ternyata pasukan muslimin ada, gitu kan, dan kuat. Maka syaitan pun berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak dapat lihat, dan sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksaannya. Kata sebagian ulama tafsir, syaitan pada saat itu hadir di perang Badar, kemudian dia melihat malaikat yang turun membantu kaum muslimin. Maka pada saat itu dia mengatakan, saya takut, saya lihat apa yang kalian tidak lihat. Saya bisa lihat malaikat, kalian tidak bisa lihat malaikat. Dan saya takut kepada Allah karena Allah sangat keras siksaannya. Kalau malaikat begini sudah datang, habis nih ceritanya. Udah pasti kalah gitu. Tapi tadinya dia yang memotivasi orang Quraisy untuk keluar. Bayangkan sini teman-teman pentingnya belajar sirah nih. Jadi ternyata ayat ini kalau kita baca dan kita tidak tahu sebab turunnya, sebab kejadian, kita tidak paham nih. Mungkin hanya umum, oh syaitan menggoda, tapi ternyata ini terjadi dengan luar biasa ya. Syaitan bisa menjelma jadi manusia, memotivasi orang-orang kafir untuk menyerang Nabi SAW. Dan ini sebab turunnya ayat, dan hadis ini hadis sahih menjelaskan tentang kejadian tersebut. Nabi SAW pada saat mengetahui Quraisy keluar dengan kekuatan 1000 orang, beliau